perjalanan kurang lebih satu setengah jam ya, 1,5 jam. Pokoknya situ kok lama banget nyampe pos 2 ya. Soalnya Tampomas itu perjalanannya itu mengelilingi gunung ya, mengelilingi gunung, bukan naik seperti ini tapi mengelilingi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Deden Wisaputra di acara Zona Misteri. Kali ini kita akan bercerita dengan narasumber yang memiliki kisah yang sangat menarik seputar mendaki di Gunung Tampomas. Seperti biasa, kita sambut. Ini dia, Kang Solehudin. Oke, Kang Solehudin, boleh bercerita sama teman-teman di rumah, yaitu seputar kisah mendaki di Gunung Tampomas. Seperti apa kisahnya? Ini dia kisah mendaki di Gunung Tampomas di Zona Misteri. Oke, sahabat-sahabat semuanya ya. Saya akan bercerita tentang pendakian Gunung Tampomas. Waktu itu saya mendaki Gunung Tampomas tahun 2019 ya. Tidak lama setelah kejadian 3 orang meninggal di situ, 3 orang meninggal di pos 4. Dia berasal dari Indramayu juga. Dan menurut info dia itu tidak mempersiapkan untuk mendaki Gunung Tampomas. Makanya untuk sahabat-sahabat yang ingin mendaki ke gunung manapun harus tahu persiapannya dan tahu jalur-jalurnya ya. Karena yang namanya gunung kita tahu sendiri ya, namanya gunung pasti ada rintangan-rintangannya. Apalagi ular atau apa pasti ada. Oke. Pertama, sebelum saya mendaki Gunung Tampomas, saya bicara-bicara dengan orang-orang sekitar ya di kampung saya. Saya ingin mendaki ke Gunung Tampomas gimana nih? Dan kebanyakan dilarang saya mendaki ke Gunung Tampomas. Kenapa? Kok dilarang sih? Orang itu hobi saya kan. Orang tua itu berbicara. Bukan masalah nggak boleh. Gunung Tampomas itu artinya ular katanya. Atau gunung, ya benernya gunung itu kalau dilihat dari mata batin katanya itu ya. Gunungnya itu dilingkari dengan ular. Saya kan tidak tahu karena saya tidak mempunyai mata batin atau apa ya, katanya itu. Dan juga sejarah dari dahulunya ya, Pendekar Wiralodra dan Raja Sumedang kan kontra ya waktu itu, hingga perbatasan Sumedang tergeser atau apa. Dan waktu itu saya mendaki dengan 5 orang teman-teman saya. Yang pertama Kang Irsan, Kang Dayat ya, Kang Erul, dan Kang Yogi. Di situ bener-bener pemula saya itu, bener-bener belum pernah merasakan pendakian. Pertama mendaki ke Gunung Tampomas. Dan alhamdulillahnya saya sudah lihat-lihat di YouTube ya jalur-jalurnya dan bagaimana persiapannya dan bagaimana ini itunya lah resikonya atau apanya. Pas itu kita berangkat habis subuh. Kita melalui jalur Narimbang, Curug Narimbang. Kita melalui jalur situ saya mencantumkan nama atau identitas, nomor HP atau apa, karena dan di situ ada ukuran ketinggiannya. Tapi saya yakinkan untuk sampai ke puncak. Karena tujuan saya yaitu puncaknya Tampomas karena ingin tahu gimana keindahannya Gunung Tampomas. Waktu itu berangkat dari Curug Narimbang menuju ke pos 2 itu kurang lebih waktu itu jam 8 atau jam 9 ya. Sebenarnya disuruh orang yang menjaga pos 1 enaknya naiknya itu habis duhur, jadi sampai ke sana nggak terlalu panas atau apalah. Tapi saya itu takut karena saya pemula ya. Kalau misalkan mengulur-ngulur waktu takutnya kemalaman jalan gitu. Makanya saya berangkat itu
jam 9 udah naik ke atas. Jam 9 apa jam 8 kan? Jam 8 kayaknya saya naik ke atas. Waktu saya naik ke atas belum berapa meter paling, Kang Erul kalau nggak salah atau Kang Irsan ya, udah mengalami kram ininya pinggulnya gitu, merasakan sakit karena waktu itu masih pemula semua, belum berpengalaman untuk mendaki, karena dan juga salahnya tidak melakukan pemanasan waktu itu. Kan di situ hutan dengan suara-suara seperti burung-burung hutan gitu. Saya naik ke atas, pas naik ke atas saya hampir bingung, di situ banyak jalurnya itu menyilang gitu. Ada yang kesini, ada yang kesini. Tapi di situ banyak ikatan plastik ya. Mungkin itu tanda ya. Jadi saya selalu mengikuti ikatan plastik situ. Perjalanan kurang lebih satu setengah jam ya, 1,5 jam. Pokoknya di situ kok lama banget nyampe pos 2 ya. Soalnya Tampomas itu perjalanannya itu mengelilingi mengelilingi gunung, bukan naik seperti ini tapi mengelilingi. Jalurnya itu mengelilingi, bener-bener capeknya luar biasa kalau bicara Gunung Tampomas. Waktu itu 1,5 jam kita istirahat sebentar, kita makan dulu. Sebenarnya pos 2 sudah kelihatan di situ, tapi masih agak tinggi. Kita makan dulu situ, kemudian kita melanjutkan perjalanan. Gak lama kita sampai di pos 2. Pas sampai pos 2 kita ngobrol-ngobrol dengan bapak di situ ya. Dengan bapak yang menunggu di pos 2, kita ngobrol-ngobrol dan diberitahu info kemarin kejadian 3 orang remaja yang meninggal di pos 4 ya. Katanya infonya terkena hipotermia ya, terkena hipotermia atau kedinginan ya di situ. Tapi ada info juga mengonsumsi obat-obatan. Jadi kita tidak tahu yang benar yang mana. Ya kemungkinan itu udah nasibnya atau udah takdirnya meninggal di situ. Dan yang disayangkan dia itu tidak mempersiapkan apa yang harus siapkan untuk mendaki sebenarnya. Dan di situ pas saya mendaki kan belum lama ya, paling 1 bulan setelah kejadian itu saya mendaki di situ. Dan tikarnya juga masih ada sahabat. Tikar bekas orang 3 itu meninggal masih ada situ. Di situ saya merasakan kayak arwah-arwahnya itu belum jauh gitu. Maksudnya masih ada di sekeliling situ. Kodamnya itu kalau bicara. Kayak pokoknya kalau kalian mendaki Gunung Tampomas, kalau udah sampai di pos 4 itu, di pos 4 kalian itu merasakan aura gimana ya? Kayaknya rata-rata gunung itu ya kalau udah pos 4 kayaknya ada ininya gitu, misteri-misterinya. Seperti Cangga itu misterinya juga di pos 4, Cermai juga di Gunung Walet di pos 4. Pokoknya rata-rata kenapa ya gunung itu pasti pos 4 banyak ini gitu, aura-aura yang sangat wow gitu. Makhluk-makhluk astral itu kenapa gitu? Apa karena di pos 4 itu tengah-tengah hampir ke puncak, dan pokoknya saya tidak tahu sih. Situ saya merasakan, dan juga pas di situ saya agak mencium bau melati ya kalau nggak salah. Iya, mencium bau melati di situ. Dan saya bicara ke teman-teman, oke sahabat semuanya, coba saya meminta ke Kang Yogi ya waktu itu, Kang, coba kasih Fatihah buat almarhum yang meninggal di pos 4 waktu itu. Oke, kita doakan semua. Setelah berdoa kita sholat di situ ya, sholat di pos 4. Dan di situ juga yang namanya pemula ya, jadi kita tidak menyiapkan kompas atau tidak menyiapkan kompas. Dan di situ sahabat banyak lintah. Itu banyak lintah di pos 4 karena tanahnya udah lembab situ. Jadi disarankan kalau mendaki di situ pakai celana panjang, dan juga kalau bisa pakai kaos kaki ya, biar kalau ada lintah itu gigitnya ke celana lepis, jadi nggak tembus sampai ke kulit. Ya pakai sepatu juga ya, sepatu yang bergerigi agar tidak licin atau apa. Kemudian saya sampai di pos 4 itu jam 12:30 apa jam 1 gitu di situ. Saya itu karena saya tidak tahu ya lama atau tidaknya, saya udah berpikir
sebentar lagi pasti puncak. Ternyata habis pos 4, jalur ekstrimnya pos 5, batu sahabat. Dan apesnya saya telapak tangan saya memegang sebuah pohon yang ada uletnya. Tangan saya langsung bengkak terkena ulet waktu itu. Nggak tahu ya itu apa kode untuk apalah, nggak tahu. Pokoknya di situ apes banget saya. Tapi saya terus melanjutkan perjalanan untuk ke puncak. Singkat cerita, saya sampai di Sangyang Dora kalau nggak salah. Pos Sangyang Dora gitu. Pos 6 apa pos 4? Pos 6 apa pos 7 saya agak lupa ya, karena agak lama ke Gunung Tampomas. Di situ saya melihat lingkaran di situ ya. Ada lingkaran mencium aroma seperti asap-asap gitu. Atau kawah. Mencium kawah, ternyata di situ emang ada kawahnya. Kan Gunung Tampomas itu bukan Gunung Merapi ya, tapi ada kawahnya. Juga ada sejarahnya ya, kalau mengupas sejarahnya Tampomas juga ada sejarahnya. Tapi saya tidak mau membahas Tampomasnya karena saya bercerita tentang pengalaman mendaki saya. Dan juga kita melanjutkan di situ, di lingkaran kawah ada garis polisi ya. Di situ tidak boleh mendekat-dekat, takutnya masuk ke jalur itunya, kawahnya. Itu bahaya sekali. Kita melanjutkan perjalanan. Alhamdulillah pas jam 3 lewat lah, hampir jam 4 kita sampai puncak. Di situ saya tidak merasakan sakit atau apa ya, tidak merasakan sakit. Kita happy foto-foto atau apa. Kemudian beberapa waktu ada 2 pendaki nyampe ke puncak lagi. Jadi alhamdulillah ada teman lah. Dia berasal dari orang situnya, orang Sumedangnya. Dan waktu malamnya saya itu mengingat ada video juga ya, mengingat bahwa Tampomas itu di puncaknya masih banyak babi hutannya, sahabat. Masih banyak babi hutannya. Kita tahu sendiri kan yang namanya babi hutan kalau menyerang manusia itu kan bahaya sekali babi hutan itu. Kemudian sahabat, setelah malamnya saya merasakan kram, sakit sekali. Saya hampir menangis di dalam tenda, sahabat. Karena waktu itu kesalahan saya waktu mendaki, yang seharusnya kan saat istirahat kaki direntangkan atau diluruskan gitu biar otot-ototnya nggak terlalu kencang. Waktu itu saya tidak melakukan seperti itu. Saya malah sibuk ngeflow atau apa. Itu fatalnya. Kalau mendaki lebih baik kalau istirahat kakinya diluruskan biar ototnya nggak ini. Waktu itu saya bener-bener sakit sekali. Saya merasakan bener-bener, ya Allah, gimana saya bisa turun apa tidak. Di situ saya udah frustasi. Saya menangis waktu itu karena saya masih pemula ya, masih belum berpengalaman untuk gimana caranya menangani ini semua kan. Di situ saya merasakan, ya Allah, sakit sekali. Kakinya itu dipegang sedikit aja udah sakitnya luar biasa waktu itu. Teman-teman semua udah pada tidur kan, saya mijitin kakinya sendiri sambil menangis. Ya Allah, sakit sekali gitu waktu itu. Pokoknya udah ada tikus masuk ke tenda. Saya kan waktu itu pakai tendanya tenda bukan tenda pendakian, jadi tenda biasa gitu. Tenda kalau sekolah mah buat tenda pramuka atau apa. Saya masih pakainya tenda seperti itu. Waktu itu saya minta tolong ke teman untuk mijitin gitu karena sakitnya luar biasa. Itu ada yang mijitin dan alhamdulillah agak bisa berjalan. Paginya agak bisa berjalan. Pokoknya sakitnya luar biasa. Bener-bener ya sahabat, kalau mendaki bener-bener dipersiapkan apa yang harus dilakukan, apa yang harus tidak dilakukan. Itu emang bener-bener harus dilihat dengan detail. Waktu itu malam pukul berapa ya, jam 12 saya belum tidur. Saya di tenda merasakan suasananya dingin. Pokoknya dingin sekali di Tampomas itu.
dingin plus kaki saya merasakan sakit, begitu sakit. Saya pokoknya saya itu yang ditakutkan, saya tidak bisa turun gitu, bisa naik tapi tidak bisa turun. Saya takutnya seperti itu. Jadi paginya saya lawan rasa sakit itu. Jalan kaki pun sakitnya luar biasa, sahabat. Pokoknya terpincang-pincang waktu itu saya berjalan jalannya gitu. Tapi saya yakin sih pasti insya Allah bisa turun. Waktu itu sebelum saya turun saya disarankan untuk berziarah ya. Karena di Tampomas itu ada makam, sahabat. Di situ makamnya petilasannya Prabu Siliwangi gitu. Petilasannya Prabu Siliwangi. Situ banyak sekali makam. Nggak tahu atau prajuritnya juga atau orang-orang sekitar situ, karena sejarahnya kan panjang di situ ya. Gunung Tampomas itu sejarahnya panjang sekali. Waktu itu saya ziarah di situ, kita berdoa, kasih Fatihah buat almarhumah di situ agar, dan saya juga minta izin ya kan, kiranya saya mengganggu atau apa kan di situ. Kemudian setelah ziarah saya turun ya, pas ziarah saya turun kakinya masih sakit sekali, kaki masih sakit. Di situ juga ada binatang buas, yaitu seekor kera. Kera itu kera liar ya. Jadi waktu itu yang diherankan ya, waktu saya berangkat ke atas mendaki, saya tidak melihat ada kera atau monyet ya. Tapi pas turun banyak sekali monyet di situ. Jadi saya bicara ya, makanan yang berbau amis atau apa ya, atau telur atau apa, segera dibungkus dengan rapat. Takutnya itu monyet ngikutin kita terus gendong ke tas kita, takutnya seperti itu. Kan tahu sendiri kalau monyet liar gimana liarnya kan, takutnya mencakar atau apa ya waktu itu. Gunung Tampomas pokoknya pengalamannya di Gunung Tampomas itu bener-bener bicara wow sih. Tapi sebenarnya ya begitulah. Pas itu saya turun pukul jam 7 saya turun sampai bawah kurang lebih jam 8 ya, karena waktu itu hari Jumat ya, dan saya mendaki kan habis lebaran ya, satu hari lebaran besoknya saya mendaki ke Gunung Tampomas. Saya turun, pas turun saya langsung ke air yang dingin biar kaki yang tadinya kencang atau apa bisa longgar atau tidak sakit lagi ya. Dikompres waktu itu, kompres dengan air curug ya. Jadi alhamdulillah waktu itu saya agak nggak sakit waktu itu. Dan kemungkinan saya waktu itu diberi peringatan agar kalau mau mendaki itu harus berhati-hati dan harus mempersiapkan apa yang harus disiapkan. Jangan mentang-mentang udah tahu jalurnya jadi kita tidak melakukan pemanasan atau apa. Itu harus kita ingat ya, sahabat-sahabat pendaki. Dan di situ juga di pos 4 kalau bisa kalau melewati pos 4 kita kirim Fatihah buat almarhumah yang meninggal di situ, dan semoga arwahnya tenang di alam sana, dan semoga segala dosanya diampuni dan juga semoga matinya dalam keadaan husnul khotimah. Oke, pengalamannya segitu, pengalaman saya mendaki Gunung Tampomas. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena ceritanya sebenarnya kalau bicara tentang Gunung Tampomas itu panjang ya, tapi karena saya cerita tentang pengalaman pendakian saya di Gunung Tampomas, jadi pendakinya seperti itu. Dan untuk kalian yang ingin mendaki Gunung Tampomas, diusahakan jangan mendaki ke Gunung Tampomas saat musim hujan, karena Gunung Tampomas itu si petir itu rawan sekali terkena
Gunung Tamos itu dengan petir itu dekat sekali. Jadi kalau nyambar itu bisa terkena kita. Makanya disarankan kalau mau musim hujan ke Gunung Tampomas, kita bikin bikin tendanya di pos 4. Oke, segitulah pengalaman saya, berbagi pengalaman, dan terima kasih. Semoga bisa memberikan sisi positif dan buang sisi negatifnya. Oke, kita kembali dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pas waktu Kang Solehudin di pos 4 nih, sempat mencium bau melati. Bau melati ya. Bau melati seperti kayak orang baru meninggal gitu kan, Deden. Oh, tujuh rupa. Iya, Tujuh rupa, guys. Bau, pokoknya kayak bau gimana sih, taburan itu. Oh iya. Makam gitu seperti itu. Iya, ya. Jadi seperti bau kembang tujuh rupa yang ada di pos 4 di Gunung Tampomas. Nah, bahkan tadi diceritakan sama Kang Solehudin ya, di pos 4 itu pas banget orang meninggal di situ ya. Iya, di situ. Di situ ada pohon, dan sayangnya itu buat tendanya itu cuma pakai terpal kan. Pakai terpal. Dan juga dia tidurnya pakai celana pendek. Anjay. Di fotonya itu ya. Anjay. Di foto saya kan lihat info orang meninggalnya gitu. Dan itu masih remaja SMP kan, Deden. Anjay. Makanya Gokil sih. buat sahabat, iya, karena itu kemungkinan ya dia itu melihat video gitu. Keren sih ya naik gunung gitu. Maksudnya saya mau naik gunung sebenarnya jangan seperti itu. Kalau tanpa perlengkapannya benar-benar jangan bener yakin kalau memadai seperti itu. Karena kan kalau orang mendaki kan harus ada perlengkapannya, harus bener-bener ada gitu, seperti keril, sleeping bag, terus juga sepatu gunung, sepatu outdoor tuh harus dibawa. Untuk pemula itu penting banget. Logistiknya. Iya, logistik apalagi. Misalkan kita bawa di sana, kalau nggak salah bisa nyampe 3 hari, kita bawa lebih aja logistiknya kan untuk jaga-jaga. Karena kan kalau kondisi gunung kan nggak tahu gimana kondisinya. Nah, terus juga ini buat teman-teman pemula nih ya. Kalau nggak ada tenda pasti mending nyewa gitu ya. Iya, masih mending nyewa tuh. Jangan pakai terpal. Ini kayak orang ini loh, apa sih, gokil ya? Kayak orang mau diriin tenda buat nungguin bebek gitu. Soalnya ya namanya gunung, walaupun nggak terlalu tinggi, suasana gunung itu angin malam itu dinginnya pasti luar dingin. biasa. Yang orang dataran rendah aja kalau musim hujan ya, dinginnya luar biasa kalau pagi, apalagi di atas. Iya, di gunung. Makanya buat sahabat-sahabat ya, pendaki pemula lah, disarankan sebelum mendaki lihat dulu, supaya dulu apa yang harus dipersiapkan. Jangan sampai fatal akibatnya, karena banyak sekali yang meninggal di gunung itu karena tidak mempersiapkan apa yang harus siapkan. Ya benar banget. Tapi ini parah sih, gokil ya, tenda pakai terpal doang. Ada loh itunya juga fotonya tapi di situ ada disensor sih, nggak tapi ya mungkin ini jadi pembelajaran aja ya. Kalau misalkan kita mau mendaki gunung, ya kita harus membawa perlengkapan yang benar-benar cukup memadai, safety-nya. Dari mulai obat-obatan, dari mulai perlengkapan baju. Kan kalau misalkan baju di gunung kan beda. Karena udara di gunung sama di udara di kampung atau dataran rendah itu beda banget. Karena di gunung itu relatif udaranya itu benar-benar dingin. Bahkan di ketinggian masih terbilang cukup, bukan puncak-puncak banget sih, cuman itu udah dingin banget. Kalau di gunung beda dengan daerah-daerah lainnya. Jadi buat temen-temen ya, mohonlah kalau mendaki usahakan perlengkapannya harus lengkap, dan baju pas mendaki jangan pakai kolor doang kalau bisa. Itu bahaya sih. Bahaya sekali. Serius. Jadi kalau misalnya ada ular ataupun apa masuk kan otomatis kegigit gimana gitu kan ya. Waktu itu saya tendanya kan dimasukin itu tikus besar itu. Pas itu alhamdulillah Kang Yogi berani itu. Pegang langsung banting gitu sih tikus. Itu gigit tenda lagi sampai robek Kang Yogi waktu itu. Oke, Kang Solehudin, tips terakhir lah, motivasi ya buat teman-teman di rumah itu seperti apa? Motivasinya ya, atau untuk kalian yang ingin mendaki, yang terpenting itu doa orang tua dan juga izin orang tua. Kalau kita nggak dapat izin dari orang tua, lebih baik jangan lakukan pendakian. Itu penting banget sih, men. Nomor one. Jangan lakukan pendakian. Dan juga persiapan, dan
Yang penting kita dalam keadaan sehat ya, karena kalau udah merasakan daki, udah melihat puncaknya, pasti kita ketagihan teman. Tapi kita jangan sembarangan untuk mendaki tanpa persiapan. Jadi akibatnya itu fatal sekali. Yap. Seperti itu Kang Deden. Oke, oke lah. Oke kamu. Anjir. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan Zona Misteri pada season kali ini. Season di kisah Gunung Tampomas. Nah, Solehudin, terima kasih banyak sebelumnya sudah menonton. Saya Deden Dwi Saputra, mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang baik. Saya mohon undur diri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Zona Misteri.